Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ibu silakan. Saya mumpung hari ini tidak mengajarnya Bu ya, silakan Ibu mau menyampaikan apa Ibu? Begini Bu, saya merasa sulit dalam mengelola waktu, terutama untuk mengembangkan dan menyeimbangkan pekerjaan saya sebagai guru, juga kehidupan pribadi. Oke, jadi tujuan kita hari ini yaitu mencari cara ya Bu untuk membantu Ibu dalam mengelola waktu yang Ya, lebih baik lagi ya. ya betul Bu Eka. Saya ingin punya waktu lebih untuk diri saya sendiri, tetapi masih tetap bisa juga memenuhi tanggung jawab di sekolah. Oke. Apa yang membuat Ibu Dian kesulitan dalam mengatur waktu? Saya sering kewalahan, Bu, dengan tugas administrasi saya sebagai seorang guru. Dan kadang saya membawa pekerjaan ke rumah, Bu. Oke, seberapa sering Bu Dian merasa kewalahan dengan tugas administrasi sekolah? Hampir setiap hari, Bu, terutama saat banyak rapat dan harus menyusun laporan-laporan. Oh, hampir setiap hari ya Bu ya. Lalu kapan Bu Dian punya waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah Ibu? Biasanya di malam hari, Bu. Tapi sering sudah terlalu lelah untuk benar-benar menikmati waktu luang tersebut. Oh, begitu ya Bu ya. Baik dari apa yang Ibu Dian ceritakan, kelihatannya pekerjaan administrasi Ibu tuh dan rapat Ibu tuh sangat menyita waktu Ibu ya. Jadi menurut Ibu, apakah ada cara lain untuk mengelola waktu tersebut? Mungkin saya bisa membuat jadwal yang lebih teratur dan ketat ya Bu ya, untuk mengerjakan tugas sekolah supaya tidak dibawa pulang ke rumah. Ya Ibu itu ide bagus ya Bu ya. Jadi setiap pekerjaan sekolah tuh memang harus di sekolah Ibu. Kalau misalnya sudah di rumah ya sudah pekerjaan rumah yang ada. Nah, eh, apa yang bisa Bu Dian lakukan untuk memastikan bahwa jadwal tersebut itu perlu dilakukan atau diterapkan? Saya pikir saya bisa menetapkan waktu khusus untuk tugas administrasi di sekolah dan juga disiplin terhadap batas waktunya Bu. Ya, Bu. Bagaimana kalau ada hal-hal yang mendesak Ibu? Misalnya Ibu itu tadi ingin mengerjakan tugas ya, Bu ya, tetapi ada teman Ibu yang mengajak Ibu nonton. Ayo Bu Dian kita nonton saja. Terus ada lagi yang mengajak Ibu, Bu Dian kita belanja yuk. Nah, bagaimana Ibu cara menanganinya itu, Bu? Ya, mungkin saya akan belajar menolak, Bu, beberapa hal atau menunda tugas yang kurang mendesak agar fokus pada jadwal utama saya. Iya, Ibu, betul sekali ya, Ibu ya. Lalu langkah pertama apa yang ingin Ibu Dian lakukan? Mungkin saya akan mulai dengan membuat jadwal yang baru, Bu, hari ini, dan saya akan mencoba memulainya besok. Nah, bagaimana Bu sekarang perasaan Ibu setelah semua yang mengganjal di hati Ibu itu sudah diceritakan kepada saya? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega. Terima kasih Bu Eka. Jadi saya akhirnya bisa merencanakan hal ke depannya tentang memanage waktu dalam mengerjakan tugas sekolah dan juga saya sebagai kehidupan pribadi. Iya, Ibu baik. Kapan kita akan bertemu lagi ya Bu ya untuk Mungkin membahas tentang evaluasi ini? mungkin sepertinya minggu depan saja ya Bu, agar saya punya cukup waktu untuk mencobanya. Ya Bu, hebat Ibu. Saya akan mencatat jadwal yang ingin Ibu sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Dian itu dapat terlaksana. Siap Bu, terima kasih dan saya akan mencobanya Bu. Ya Bu. Ya, sekarang yang Ibu Iya. Sekarang gantian ya Bu ya. ya, bentar Bu. Buka dulu. Ini tuh direkam tapi baru 6 menit ya.
Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam. Bu Dian, boleh saya minta waktunya sebentar? Saya ingin ngobrol dengan Ibu. Apa boleh Ibu? Wah, dengan senang hati sekali Bu Eka. Mari sini. Ada yang mau diceritakan oleh Bu Eka dengan saya? Iya Ibu, begini Ibu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman pada saat saya mengajar Ibu. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin dicapai akhirnya pada diskusi kita ini? Iya Bu, saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Bu, agar masalah saya itu tidak terlalu berkelanjutan ya Bu ya. Terus ada lagi Bu Eka? Kiranya saya ingin mengajar itu dalam keadaan nyaman gitu ya Bu ya. Baiklah, sebelumnya bisa Bu Eka ceritakan hal apa yang membuat Ibu Eka merasa tidak nyaman pada saat mengajar? Iya Bu, ini saya bingung ya Bu ya, dengan ada salah satu anak ini ya Bu ya. Saya bingung untuk memecahkan masalah ini mengenai ada seorang siswa Bu, pada saat pembelajaran di kelas saya, pastilah kalau kelas saya itu di lapangan ya Bu ya, pada saat berbaris, anak tersebut itu mengeluh sakit perutnya. Saya merasa sebelumnya saya mengidentifikasi dia dulu, kenapa sih mukanya pucat Ibu, dan bibirnya putih dan badannya tuh kayak gemeter gitu Ibu. Jadi saya tidak tega ya Bu, tentunya tidak tega untuk dia itu mengikuti pelajaran saya sampai selesai. Jadi sebelum saya mulai pembelajaran, saya menanyakan dulu kepada dia kenapa gitu ya Bu ya. Akhirnya saya menyuruh dia duduk, tidak ikut pembelajaran saya. Lalu apa yang anak tersebut rasakan pada saat mukanya pucat dan badannya lemas itu, Bu? Begini Bu, ternyata sebelumnya saya menggali pertanyaannya Bu ya pada anak tersebut. Nah, ternyata anak tersebut itu belum sarapan pagi Ibu. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Bu, apa yang menyebabkan anak tersebut setiap hari tidak sarapan pagi? Iya Ibu, setelah saya tanya lagi juga kepada Ibu sudah ya, selesai. kepada anaknya, ternyata Riki sudah selesai. Ternyata anak tersebut tidak diberikan sarapan Bu kepada sama orang tuanya Ibu. Orang tuanya tuh jarang sekali membuat sarapan pagi buat anak tersebut Ibu. Oh, begitu Pak ya Bu rupanya, Robi udah Bu. selesai. Baik, Bu. Dari yang apa Ibu Eka telah ceritakan Tadi tentang rekamannya udah anak yang direkam belum? setiap hari mengeluh, sakit perut, apa rencana Bu Eka selanjutnya? Ya Bu, saya punya rencana ya yang akan saya lakukan. Yang pertama tentunya saya akan bertanya dulu kepada orang tua anak tersebut Ibu. Oh, berarti dalam hal ini Ibu Eka akan melibatkan orang tua murid. Tentu saja Ibu, karena ini kan berhubungan dengan anaknya ya Bu ya, dan dengan keluhan anaknya yang setiap pembelajaran saya, bukan hanya pembelajaran saya saja, ketika upacara, ketika ikut senam juga dia tuh mengeluh sakit Ibu. Iya. Seperti itu ya rupanya Bu Bapak Eka. Ibu, Kemudian rekamannya di stop sendiri ya. rencana apalagi yang akan Ibu lakukan? Nanti ada di My Drive masing-masing bisa dilihat ya. Jadi hanya 3 kelompok yang bisa merekam sendiri ini. Silakan di stop sendiri ya. Stop dulu. Rencana berikutnya, saya akan memberikan pemahaman kepada siswa ya tentang pentingnya sarapan pagi. Bagus sekali rencana Ibu. Terus bagaimana cara menyampaikan pemahaman tersebut dan di mana Bu Eka akan menyampaikan pemahaman tersebut juga? Ya, tentunya caranya dengan sekarang kan banyak
video-video yang bagus Bu ya di YouTube ya. Tentunya saya akan mengunduh video tentang pentingnya sarapan pagi. Luar biasa Ibu. Kira-kira kapan Ibu Eka akan mulai melakukan rencana tersebut? Saya akan memulainya minggu depan Bu, insya Allah Bu. Karena saya akan mempersiapkan dulu ya hal-hal yang saya persiapkan mulai dari mengunduh video dan memberi Bu, mendatangi orang tua juga ya, menghubungi orang tua anak Iya, tersebut tadi. Iya, juga. betul. Wah, Ya Bu, bagus seperti sekali. itu. Bagus sekali itu Bu Eka. Mudah-mudahan rencana Bu Eka bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Terima kasih Bu Dian. Jadi kita akan ketemu 2 minggu lagi ya Bu ya untuk melakukan evaluasi. Iya Bu, siap Ibu. Oke, terima kasih Bu Oke, Eka. Cobain Bu di sama stop. Ya. 2